لأنك الله قلبي كله أمل، لأنك الله روحي ملؤها الألق، لأنك الله لن أختار لي ملكا، أنت العظيم الذي في ملكه أثق. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdu abdi mutaharin sidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Ikhwati rahimakumullah. Karena Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kufur kepadanya, sehingga dari itu kita tahu bahwa sebaik-baik nikmat adalah nikmat iman. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat Islam. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka hambanya itu pun kelak akan diwafatkan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah mengapa saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwasanya hari ini kita telah memasuki zaman sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil amal fitanan kakita lail mudlim yusbiku rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbiku kafiran yabitina bi aradi minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seorang yang dalam pagi harinya masih dalam keadaan beriman, petang harinya telah menjadi kafir, atau seorang laki-laki yang pada petang harinya masih dalam keadaan beriman, pagi harinya telah menjadi kafir. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Ya bi'udina bi aradi minad dunya, karena dia telah menukar agamanya dengan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu nasihat yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Maghamsi, Imam Masjid Kuba. Beliau menyampaikan begini: ketika engkau bersendirian dan tidak ada seorang pun yang melihatmu, katakanlah dengan penuh keyakinan di hati, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Setiap kali engkau bersendirian dan tidak ada seorang pun yang melihat dirimu, jadikan kalimat la ilaha illallah ini titipan untuk keluargamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan kebahagiaan yang paling agung, dan tidak ada kebahagiaan atau kebaikan yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah ini. Maka ketika kita mendengar kalimat ini dari lisan seseorang, apakah dia seorang mubaligh atau dai, apakah seorang muazin, apakah itu adalah ayahmu atau anakmu, apakah suami atau istri, apakah karib kerabatmu, apakah orang kaya atau orang miskin, apakah dia pejabat atau rakyat jelata, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jadikan perhatianmu kepadanya, jadikan hatimu luluh di hadapan kalimat la ilaha illallah. Karena Al-Quran berbicara tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir dan orang-orang pendosa ketika diucapkan atau diperdengarkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ketika diperdengarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Maka barang siapa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menyombongkan diri di hadapan kalimat la ilaha illallah, hendaknya ia menyambut seruan muazin. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang yang zalim, meskipun dia adalah anak dari seorang yang saleh, akan tetapi dia zalim. Tetapi yang menarik adalah kesaksiannya terhadap tentang ayahnya. Dia mengatakan, ayahku adalah orang yang begitu mengagungkan Allah. Ayahku adalah orang yang sangat mencintai Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Anda mendapati seseorang yang begitu mencintai dan mengagungkan Allah, sudah selayaknya sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah, maka kita juga memuliakannya. Siapapun dan bagaimanapun keadaannya, apakah dia seorang yang miskin, maka bantulah dia dan muliakanlah dia.
Kalau dia seorang yang kaya dan berkedudukan, muliakanlah dia, bukan karena kekayaan atau kedudukannya, akan tetapi karena dia mengagungkan Allah. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah, dengan mencintai orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya begini, saudaraku yang dirahmati Allah, nanti kelak di hari kiamat, di mana satu amalan, sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, akan menjadi amalan yang paling dibutuhkannya. Sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah akan menyelamatkannya di hari kiamat. Sebagaimana juga semua amalan buruk atau kejahatan sekecil apapun yang dilakukannya bisa menjadikan dia tenggelam, bisa menjadikan mereka binasa, bisa menjadikan dirinya hancur di hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma ighfirlana, Allahumma ighfirlana, Allahumma ighfirlana. Nah, saya menemukan yang menarik dalam kitab Di Anakullah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi ini, di mana menarik, di setiap halaman yang saya buka, saya merasa menemukan hal yang saya butuhkan, hal yang saya perlukan. Karena apa? Di dalam kitab ini berbicara banyak tentang Allah, tentang Allah Asy-Syafi, tentang Allah Asy-Syamad, tentang Allah Al-Jabbar, dan beberapa nama-nama Allah yang lain diungkap dengan sangat apik oleh Syekh Ali bin Jabir Al-Faifi. Semoga sedikit ini bermanfaat dan kita termasuk bagian dari orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأنك الله قلبي كله أمل، لأنك الله روحي ملؤها الألق، لأنك الله لن أختار لي ملكا، أنت العظيم الذي في ملكه أثق.